Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang yakni Miran Yulianti, Karina Priyanka Putri, Lisanda Halsimah Roma, dengan dosen pengampu Ibu Heni Lisiati, SEMAK, akan mempresentasikan materi mengenai konsep dasar akuntansi pemerintahan. Pendahuluan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di pemerintah daerah. Ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan akuntansi berbasis akrual secara penuh mulai tahun anggaran 2015. Akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Konsep dasar akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang menerapkan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Konsep dasar akuntansi pada umumnya ada dua, yaitu basis kas dan basis akrual. Berikut ini adalah 8 prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. A. Basis akuntansi. B. Prinsip nilai historis. C. Prinsip realisasi. D. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal. E. Prinsip periodisitas. F. Prinsip konsistensi. G. Prinsip pengungkapan lengkap. Dan H. Prinsip penyajian wajar, basis kas, dan basis akrual. Transaksi berbasis kas adalah transaksi ekonomi dan kejadian lain diakui ketika kas diterima oleh kas pemerintah atau dibayarkan dari kas pemerintah. Sedangkan akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima. Basis akrual untuk laporan operasional, sedangkan laporan realisasi anggaran disusun berdasarkan basis kas. Prinsip nilai historis, aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut. Pada saat perolehan, kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Prinsip realisasi. Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal, substance over form. Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan. Maka, transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Prinsip periodisitas atau periodicity. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Prinsip konsistensi atau konsistensi. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas. Pelaporan prinsip konsistensi internal. Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Yang kedua ada prinsip pengungkapan lengkap atau full disclosure. Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka, on the face, laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga ada prinsip penyajian wajar atau fair presentation. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Struktur SAP berbasis akrual. Penjelasan lengkap SAP berbasis akrual dijelaskan pada lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang disusun berdasarkan struktur penulisan sebagai berikut. PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan, PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran, PSAP 03 Laporan Arus Kas, PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan, PSAP 05 Akuntansi Persediaan, PSAP 06 Akuntansi Investasi, PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap, PSAP 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan, PSAP 09 Akuntansi Kewajiban, PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa, PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian, PSAP 12 Laporan Operasional.
Pengguna laporan keuangan, pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang berkepentingan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung, disebut stakeholders yang meliputi 1. DPRD, 2. BPK, 3. Investor, kreditor, dan donatur badan atau organisasi baik pemerintahan, lembaga keuangan maupun lainnya, baik dalam negeri maupun luar negeri, 4. Analisis ekonomi dan pemerhati pemerintah daerah, 5. Rakyat, 6. Pemerintah pusat, 7. Pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi. Peranan pelaporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan sektor publik disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Pada paragraf 25 kerangka konseptual Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa pelaporan diperlukan untuk kepentingan A. Akuntabilitas, B. Manajemen, C. Transparansi, D. Keseimbangan antar generasi, evaluasi kinerja. Tujuan pelaporan keuangan sektor publik. Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan A. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan, B. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, C. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. Tiga, dapat dibandingkan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. 4. Dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang sesuai dengan batas pemahaman para pengguna. Entitas pelaporan dan tanggung jawab pelaporan. Unit pemerintahan pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan disebut sebagai entitas akuntansi. Bendahara umum daerah dan setiap pengguna anggaran di lingkungan pemerintah daerah merupakan entitas akuntansi. Entitas pelaporan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan disebut sebagai entitas pelaporan. Jadi, laporan keuangan yang disajikan oleh entitas pelaporan merupakan gabungan dari laporan keuangan beberapa entitas akuntansi. Siapa yang menyusun laporan keuangan pemerintah? Yang pertama, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan dan menyampaikan kepada gubernur atau bupati atau wali kota melalui pejabat pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh SKPD selaku pengguna anggaran adalah A. Laporan realisasi anggaran, B. Neraca, C. Catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan bendahara daerah dan menyampaikannya kepada gubernur atau bupati atau wali kota. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh PPKD selaku bendahara umum daerah adalah yang pertama, laporan realisasi anggaran, yang kedua, neraca, yang ketiga, laporan arus kas, yang keempat, catatan atas laporan keuangan. Penyampaian laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan SKPD harus disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Gubernur atau Bupati atau Wali Kota melalui pejabat pengelola keuangan daerah selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Yang kedua, 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD. Yang ketiga, 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD. Keempat, 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.